Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil dari tugas kelompok kami, PPRN, yaitu dengan pembicara ternama kita. Yang pertama ada Jimmy Prasetyo dengan nomor RIM 11233, lalu ada M. Rizky Adrian Basalama dengan nomor RIM 11235, lalu ada M. Akbar Wardana dengan nomor RIM 11237, lalu ada Prayata Asadel dengan nomor RIM 11245, dan juga ada John Red dengan nomor RIM 11256. Nah, untuk presentasi kami ini dapat kalian saksikan di via YouTube. Nah, yang dipersembahkan oleh Kementerian Perindustrian Republik Indonesia yang bekerja sama dengan Politeknik STMI Jakarta. Nah, langsung saja kita masuk dalam bagian latar belakang. Nah, dalam dunia industri, berpikir kreatif menjadi sebuah kemampuan yang sangat penting. Karena kenapa? Karena dapat meningkatkan bagaimana orang tersebut bisa menyelesaikan masalah atau problem solving baik dari saat produksi hingga penanganan pelanggan. Namun dengan demikian dalam penerapannya terkadang kita tidak berpikir kreatif. Dikarenakannya kita tidak bisa bekerja secara efektif maupun optimal. Berikut adalah beberapa faktor yang menjadi penghalang untuk berpikir kreatif. Nah, berikut faktor dari reluctance to play yang akan dijelaskan oleh Saudara Muhammad Akbar Wardana, dipersilakan. Baik, terima kasih Saudara Jamie Prasetyo. Ya, faktor penghalang yang pertama ada reluctant to play atau keengganan untuk bermain. Yaitu adalah sebuah faktor yang mana bersangkutan dengan keengganan seseorang untuk bermain atau mengembangkan materi atau ide yang sebenarnya dia mampu kuasai. Jadi dia enggan untuk memikirkan idenya walau itu terkesan bermain-main. Karena rasa enggannya itu tersebut, pada akhirnya dia tidak memiliki pemikiran yang berkembang. Contohnya, sebuah produk yang terlihat tidak masuk akal atau mungkin di luar akal kita, di luar nalar, atau bagi sebagian orang mungkin itu sebuah pemikiran unik, tapi sebenarnya bisa diciptakan. Bayangkan jika dahulu Wright bersaudara, yaitu penemu pesawat pertama, memiliki faktor reluctant to play atau keengganan untuk bermain atau keengganan untuk berpikir ide yang liar. Mungkin pada hari ini kita tidak akan adanya pesawat terbang yang kita naiki sekarang. Untuk solusinya, untuk menghilangkan reluctant to play, ya kita tidak boleh takut mengembangkan pemikiran walaupun pemikiran yang kita miliki di luar nalar manusia atau terkesan bermain. Karena mungkin pada akhirnya pemikiran kita dapat membantu orang lain dan bermanfaat untuk banyak orang. Sekian dari saya kembalikan kepada Saudara Jamie. Ya, terima kasih untuk Saudara Akbar Wardana, dan berikutnya akan dijelaskan oleh Saudara Prayata Asadel, dipersilakan. Ya, baik. Jadi dalam penerapan reluctant to play, ada beberapa faktor yang harus dimiliki supaya kita dapat terhindar dari faktor penghalang reluctant to play sendiri. Yang pertama ada faktor internal, yaitu adalah memiliki jiwa yang inovatif, kreatif, dan rasa ingin tahu terhadap hal-hal baru. Sehingga pemikiran kita dapat terus berkembang. Dan faktor eksternalnya, kita perlu adanya problem atau masalah sehingga memicu kita untuk berpikir lebih kreatif lagi. Selanjutnya dikembalikan ke Saudara Jimmy. Ya, berikutnya akan dijelaskan oleh Saudara Muhammad Adrian Basalama, dipersilakan. Ya, sebelumnya terima kasih kepada moderator atas waktunya. Setelah tadi kita membahas reluctance to play, selanjutnya ada reluctance to let go. Ini adalah sebuah faktor penghalang pemikiran kreatif berupa keengganan untuk melepaskan. Dalam artian atau dalam jabarannya itu, saat suatu ide atau pemikiran tidak dapat berkembang atau stuck di satu tempat, dia hanya terbelenggu dan terikat pada pemikiran tersebut tanpa mencari pemikiran-pemikiran yang baru atau opsi-opsi yang ada. Nah, untuk contohnya itu, saat dihadapkan dengan suatu masalah, orang tersebut tetap bersikeras menggunakan sebuah metode atau sebuah cara yang sebenarnya itu tidak dapat memecahkan masalah tersebut atau tidak kompatibel dengan masalah yang ada, tanpa memikirkan untuk metode-metode lain dari berbagai sudut pandang masalah tersebut. Nah, untuk solusinya, saat dia mencari alternatif atau opsi lain atau pemikiran lain untuk
memecahkan masalah tersebut dari berbagai sudut pandang yang ada. Mungkin dikembalikan kepada moderator, Saudara Jamie. Ya, terima kasih untuk Saudara Adrian. Dan berikutnya akan dijelaskan oleh Saudara John Red, dipersilakan. Baik, terima kasih Saudara Jamie. Di sini juga ada beberapa faktor, yaitu internal dan eksternal. Yang internal itu memiliki pola pikir yang terbuka akan suatu masalah. Kemudian yang eksternal itu membangun relasi dengan orang yang berwawasan luas. Lalu lebih sering brainstorming atau bertukar pikiran dengan orang lain. Akan saya kembalikan kepada Jamie. Ya, sumber dari presentasi kami ini yaitu dari hasil brainstorming dan juga sesuai dengan pemikiran serta hasil diskusi yang kelompok kami lakukan, yaitu pada tanggal 15 Februari 2022. Oke, kurang lebihnya sekian dari presentasi kami. Apabila ada salah kata maupun kalimat, mohon dimaafkan. Burung Irian, Burung Cendrawasih, cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, and subscribe, dan share. Terima kasih. See you.